Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membahas tentang tanda kalau batinmu sedang lelah. Kita punya banyak banget kegiatan dan aktivitas setiap hari. Terkadang kita akan menjadi seorang yang sangat sensitif ketika kita sudah merasa lelah, tetapi lelahnya itu bukan hanya di fisik. Seperti apa sih tanda-tanda kalau batin kita ini sedang lelah? Nah, yang pertama adalah tidak sabaran, dan ia adalah seorang yang mudah sekali tersulut emosi. Ketika batin kita lelah, pekerjaan kita menumpuk, mungkin banyak tekanan, kita akan tanpa sadar, teman bertanya hal yang sederhana, kita akan menjadi pemarah. Dan jika hal demikian terjadi, cobalah kalian untuk mengucapkan maaf, karena terkadang orang yang tidak mengerti kita menganggapnya kita itu seorang yang pemarah ataupun seorang yang gampang banget tersulut emosi seperti itu. Dan kita berusaha untuk memberikan pengertian pada mereka agar tidak membuat kita marah atau tidak agar mereka mengerti mengerti keadaan kita ketika kita santai ataupun ketika kita sedang sedikit stres seperti itu. Nah, kemudian dia tidak memiliki motivasi dan dia lebih ingin bersembunyi dari orang lain atau menarik diri dari orang lain. Nah, kamu berkeinginan untuk bersembunyi saja nih dari semua aktivitas yang berhubungan dengan bertemu dengan orang lain nih, dan kamu hanya duduk terdiam, termenung, tanpa gangguan orang atau siapapun itu. Seperti kamu ini orang yang mungkin kehilangan motivasi, gak punya semangat hidup, atau di dalam pikiranmu hanya keluhan atau bayangan yang membuatmu malah semakin ngedown seperti itu. Jadi kamu berusaha untuk tetap pada tujuan hidup kamu seperti apa, dan jangan sampai hal itu membuat kamu stuck di dalam hidupmu itu. Karena hidup kita ini semakin lama semakin banyak sekali tantangan, dan semakin kesini hidup semakin luar biasa nikmatnya. Dan mungkin dengan hal itu kita harus lebih banyak sekali bersyukur atas semua yang terjadi. Itulah pentingnya kita harus memiliki sikap legowo. Selanjutnya, dia selalu merasa sedih dan terkadang ia ingin nangis, tapi nggak tahu nih sebabnya apa. Jadi terkadang kamu merasa sedih, tapi tidak tahu sebabnya apa, penyebabnya apa, rasanya kenapa. Yang kamu rasakan tuh hanya ingin menangis, ingin mengeluarkan emosimu, atau mungkin ada sesuatu yang sangat mengganjal di hatimu sehingga air mata itu tiba-tiba menangis dan membuat kamu merasa ngedown banget atau merasa sangat terpuruk dengan keadaan yang sedang kamu alami. Nah, jika kamu merasakan hal ini, yuk kita perbaiki diri, yuk kita mendekat lagi sama Tuhan, mendekat lagi sama Allah, agar kehidupan kamu diberikan yang lebih baik lagi, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Tuhan. Nah, selanjutnya
Selanjutnya yang keempat, sering gelisah akan banyak hal secara berlebihan. Jadi kamu terlalu memikirkan hal-hal yang misalnya belum terjadi, kamu sudah memikirkan gitu. Jadi hal itu yang membuat kamu gelisah, yang membuat kamu sudah berpikiran negatif atau apapun itu kekhawatiran kamu ini yang harus kamu stop agar pikiran kamu gak kemana-mana larinya. Kenapa demikian? Karena terkadang segala sesuatu yang kita bayangkan, segala sesuatu yang kita sudah pikirkan atau overthinking duluan, terkadang itu akan terjadi dan terkadang itu juga tidak akan terjadi. Dan kamu juga harus berhati-hati dengan pikiran kamu. Jika kamu berpikirnya itu akan terjadi hal-hal buruk, mungkin itu menjadi suatu kenyataan. Karena apa yang sudah kamu manifestasikan dalam pikiran kamu akan terwujud dengan sendirinya seperti itu. Dan yuk kita belajar untuk tidak overthinking atau berpikir lebih ke prasangka baik dulu. Jangan pernah overthinking lagi ya guys. Selanjutnya, kamu merasa kesepian dan hampa banget ngejalanin hidup ini. Kamu mulai jenuh dalam kehidupan, kesepian, atau mungkin ketika kamu pura-pura merasa baik nih di depan orang-orang, kamu merasa, I'm good, I'm fine. Tetapi dalam kesendirian, kamu merasa, ngapain hidup ini? Gue mau ngapain sih dalam hidup ini? Terkadang kayak gitu. Dan mungkin pikiran-pikiran yang mulai nekat atau apapun itu mulai menghinggapi dalam pikiran kalian hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, kemudian ini juga semuanya ini bisa bikin kamu merasa sepi, sendiri dengan segala masalah kamu. Nah, kamu juga mulai berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengerti. Kadang kamu ngerasanya mungkin ya kalau kamu punya teman, kamu bisa bercerita, atau kalau kamu tidak percaya teman, ya udah kamu cerita di buku harian kamu, atau mungkin lebih kalau kamu orangnya religius mungkin lebih enaknya cerita sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu kalau kita cerita memberikan solusi, tetapi kalau kita cerita ke orang-orang malah menambah masalah seperti itu. Tetapi terkadang tergantung temannya juga, atau tergantung orang yang kita ceritakan. Kalau orangnya memang tidak ember atau tidak suka mengumbar cerita-cerita kita, silahkan kamu bercerita sama dia karena rahasianya terjamin. Namun ketika kamu menemukan orang yang tidak bisa memegang cerita kamu harus lebih hati-hati dan lebih baik kamu kembali lagi ke Tuhan, kembali lagi sama Allah. Kamu cerita. Untuk yang muslim mungkin kamu bisa bercerita dalam tahajudmu, dalam setiap ibadahmu, karena di waktu-waktu jam-jam tahajud itu atau jam 3 sampai subuh itu adalah waktu yang tepat untuk kita bercerita, untuk kita merenungkan diri, dan semuanya di situ. Di waktu itu juga terkadang banyak hal-hal yang tidak terduga sama kita, seperti dikabulkannya doa-doa seperti itu. Dan kalau kalian mau tahu, kreator juga melakukan record seperti ini terkadang di jam-jam setelah tahajud, jam-jam 3, jam-jam 2 atau jam 4. Nah, yuk buat kita yang saat ini sedang merasakan batin yang lelah, kita balik lagi aja sama Tuhan, karena Tuhan adalah tempat terbaik untuk kita kembali dan tempat terbaik untuk kita mengeluh. Oh iya, ada juga nih caranya, sampai lupa kreator. Cara untuk mengatasinya
agar batin lelah kita bisa teratasi. Yang pertama, gak apa-apa kalau kamu mau menangis, silahkan kamu menangis jika menangis itu membuat kamu atau membuat perasaan kamu lebih lega. Kamu menangis saja, tetapi menangisnya pun ya tidak terlalu mendramatisir atau meraung-raung seperti itu. Mungkin menangis dalam sujudmu, menangis dalam doamu, menangis dalam hal-hal yang baik yang sedang kamu lakukan. Menangislah dan berceritalah sama Tuhan, berceritalah sama Allah, karena itu adalah tempat yang terbaik untuk kalian bercerita. Kemudian ada teknik journaling. Jadi kita bisa menuangkan beban kita, cerita yang kita rasakan, apa-apa yang ada di pikiran kita tulis aja. Kita tulis, dan begitu menulis atau merilis emosi yang kita merilis emosi kita dalam sebuah tulisan. Ya, ada juga memang ada yang bilang katanya kalau menulis sesuatu hal yang membuat kita sedih atau apapun itu tidak baik, tetapi lebih ke journaling hal-hal yang baik agar hal itu kembali kepada diri kita dan positif, dan ada hal-hal positif dalam diri kita. Kemudian kita mencoba aktivitas yang menenangkan seperti mungkin nonton film, mendengarkan musik, traveling ke tempat-tempat yang pegunungan atau alam yang menenangkan buat kita seperti itu. Dan mungkin olahraga, meditasi atau relaksasi bisa seperti itu. Kemudian rutin olahraga. Nah, olahraga nih penting juga nih. Jangan hanya rebahan, menangisi nasib gitu. Menangisi nasib, merenungi nasib, jengkel, kesel, marah pada diri sendiri, tetapi hanya rebahan saja. Apa yang tidak ada mungkin itu tidak akan mengefek dalam kehidupan kita, karena kita hanya rebahan dan hanya memikirkan tanpa adanya action. Kemudian kita harus cukupi kebutuhan kita untuk istirahat. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Jadi kalian harus istirahat, harus menenangkan diri kita, menenangkan pikiran kita dengan istirahat, tidur, atau apapun itu yang membuat kita kembali ke mode semangat lagi untuk menggapai cita-cita atau tujuan hidup. Dan yang terakhir, boleh curhat ke orang yang terdekat yang memang kamu percayai. Kamu temui mereka, keluarga, sahabat, atau kerabat dekat kamu, dan kamu bisa menceritakan hal-hal yang membuat kamu atau hal-hal yang sedang kamu rasakan, agar unek-unek yang kamu rasakan ini dapat keluar, dan mungkin ada masukan-masukan lain yang membuat kamu lebih lega, atau dukungan-dukungan motivasi agar kamu tetap pada jalan yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kreator sampaikan. Terima kasih buat para pendengar yang sudah ngeklik video ini ataupun mendengarkan video ini. Terima kasih banyak. Doakan terus agar saya kreator bisa berkembang dengan channel ini dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, serta jiwa kita sehat, kantong kita sehat, dan keluarga kita pun terlindungi dari segala macam keburukan yang ada di dunia maupun di akhirat. Terima kasih dan sampai jumpa.